Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian sehat-sehat di rumah dan masih tetap semangat belajar ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu, pasti hafal dong nama Ibu siapa? Nama Ibu Putri dalam mapel apa? Mapel PAI. Kalian juga sudah tahu ya, kalau mapel Ibu pasti kalian harus memegang buku PAI masing-masing di rumahnya. Nah, kita hari ini masuk ke dalam materi bab iman kepada hari akhir. Di halaman berapa? Nah, kalian bisa buka. Di situ di halaman 22, yaitu iman kepada hari akhir. Apa sih arti iman? Sebelum kita mengetahui arti iman kepada hari akhir, kita harus tahu dulu apa itu iman. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan dunia ini, hancurnya semua alam semesta, dan abadilah kehidupan akhirat. Nah, kalau digabung, iman kepada hari akhir berarti apa, nak? Iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kapan datangnya? Tentunya kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke, baik anak soleh. Dengan lebih jelasnya lagi, kita akan menonton video berikut ini. Baik anak-anak, kita masuk ke materi iman kepada hari akhir. Apa itu iman? Tentunya tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu di pembukaan. Nah, iman kepada hari akhir itu rukun iman keberapa? Rukun iman yang ke-5. Tadi sudah penjelasan iman kepada hari akhir, maka kita lanjut ke dalilnya. Dalilnya terdapat dalam surat apa sih? Dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dalil iman kepada hari akhir itu juga terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasi sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui begitu besarnya hari kiamat, gambaran hari kiamat, sampai-sampai anak yang lagi disusui pun wanita yang menyusui anaknya pun lalai terhadap anak yang disusuinya, dan juga wanita yang hamil pun keguguran. Sampai-sampai manusia pada saat itu seperti dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Di sini ada nama hari akhir dan fase-fase hari akhirat. Nah, nama hari akhir apa saja sih? Yaitu ada Yaumus Sa'ah. Apa itu Yaumus Sa'ah? Hari kepastian. Yaumul Fasl, hari keputusan. Dhammah, malapetaka. Ghosyiyah, kejadian yang mengerikan. Waqiah, peristiwa dahsyat. Yaumul Fath, hari kemenangan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Setelah bumi ini hancur, maka kita akan memasuki fase akhirat, yaitu apa? Yang pertama Yaumul Barzah.
yaumul barzah, yaitu alam kubur, di mana manusia mendapati fase ini. Mereka di yaumul barzah, alam kubur, alam yang terlama dialami oleh manusia. Kenapa sih terlama? Karena kan umur umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata 63 tahun. Lewat dari 63, maka dia diberikan bonus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu memasuki fase apa? Alam kubur, di mana di sini kita bisa ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun sampai datangnya hari kiamat. Setelah kita memasuki alam kubur, lalu kita memasuki yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bumi ini hancur. Nah, manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita ke yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Hari pengumpulan, di mana manusia setelah dibangkitkan oleh Allah maka dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan lalu memasuki yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan, di mana di sini amal kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baiknya berapa, amal buruknya berapa. Lanjut ke yaumul mizan. Yaumul mizan itu apa? Hari penimbangan. Setelah dihitung baru ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berat ke timbangan yang baik atau timbangan yang buruk. Setelah ditimbang maka lanjut ke yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Yaitu hari pembalasan, di mana jika amal baik kita lebih banyak maka kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika amal buruk yang banyak maka kita akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Mengimani hari akhir secara tafsili, secara sebenar-benarnya iman, secara sebenar-benar iman, yaitu dengan apa sih? Yang pertama, percaya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu azab kubur. Yang kedua, percaya tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, bukan malaikat Israil ya nak, tapi Israfil. Yang ketiga, meyakini hari pengumpulan, di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, meyakini haud, telaga di surga. Apa itu haud? Itu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam hadis bahwa barang siapa yang meminum telaga haud, maka ia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Yang kelima, meyakini syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Nah, di sini syafaat bisa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa dari Al-Quran. Kalau kalian banyak membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, maka kalian bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yang keenam, meyakini mizan. Apa itu mizan tadi? Hari penimbangan. Yang ketujuh, meyakini surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya di dunia ini. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Apa itu? Yang pertama, asap di Yaman. Yang kedua, Dajjal. Tentunya kalian sering dengar dong, apa itu Dajjal? Dajjal manusia yang matanya sebelah, lalu di keningnya tertulis nama Dajjal. Yang ketiga, Dabbah, hewan melata. Di sini ada dua riwayat yang mengatakan Dabbah itu adalah hewan melata yang besar. Namun ada juga yang mengatakan hewan melata yang keluar dari perut bumi itu munculnya ribuan bahkan jutaan. Lalu yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam. Nah, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak, bukan wafat. Maka ketika nanti hari kiamat tiba, maka Nabi Isa membantu Imam Mahdi untuk melawan Dajjal. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian tentu pernah dengar kisah Nabi Zulkarnain yang membuat tembok besar, di mana tembok itu adalah tembok pemisah Ya'juj Ma'juj dengan manusia. Nah, ini setiap hari Ya'juj Ma'juj itu membolongi tembok tersebut, namun ditutup lagi oleh Allah, sampai nanti hari kiamat tiba, maka Ya'juj Ma'juj itu akan keluar dari tembok tersebut dan merusak
manusia yang ada di muka bumi. Yang ketujuh, terdapat gerhana di timur, kedelapan gerhana di barat, kesembilan gerhana di Jazirah Arab, yang ke-10 api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke padang pengumpulan. Dikatakan pula di hadis riwayat Bukhari Muslim, tanda-tanda hari kiamat itu juga ada sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan dan merebaknya perzinahan. Maksudnya apa? Sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, yaitu diwafatkannya para ulama oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang tersisa di dunia ini hanya orang-orang yang bodoh. Lalu lanjut yang ke sebelahnya, tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi, yaitu keluarnya Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak tersisa dunia ini kecuali 1 hari saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan hari tersebut sehingga Allah mengutus seseorang yang berasal dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman. Terakhir bagaimana perilaku kita dalam mengimani hari akhir, yaitu yang pertama, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi sekiranya kita tidak bermanfaat untuk berbicara, maka lebih baik kita diam. Yang kedua, hendaklah ia menghormati tetangganya. Jadi kalau kalian punya tetangga, jangan musuhan sama tetangganya. Kalau punya makanan, beri tetangganya dan bersikaplah yang baik kepada tetangga. Yang ketiga, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu yang datang ke rumah kalian, jangan dikasih air putih doang, tapi kalian suguhkan sebaik-baiknya yang kalian punya, apa saja kalian keluarin. Nah, itu juga termasuk sunnah Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Ya, yang selanjutnya adalah hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu manfaat yang bisa kita ambil dari kita iman kepada hari akhir, yaitu dengan termotivasinya kita untuk beribadah, takut untuk berbuat maksiat, ikhlas dalam beramal, dan juga yakin dan optimis melakukan hal baik selama hidup kita. Bagaimana anak-anak? Sudah menonton videonya? Sudah melihat PowerPoint dari Ibu? Tentunya sudah tahu ya apa itu iman kepada hari akhir, apa itu tanda-tandanya, dan macam-macam fase-fase akhirat. Baik, setelah itu kalian bisa melihat tugas Ibu di classroom. Kerjakan tugas dari Ibu, lalu kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom Ibu. Oke, baik, terima kasih anak soleh. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.